Halo Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Namun sebelum memulai proses tersebut, saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada biodata singkat tentang diri saya. Nama lengkap saya adalah Renata Kenangarinda. Saya adalah salah satu dosen PNS di Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Jember. Di Politeknik Negeri Jember, saya mengajar program studi D3 Bahasa Inggris di bawah jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata. Sebelum bekerja sebagai dosen PNS di Politeknik Negeri Jember, saya menempuh pendidikan S1, pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Surabaya, pendidikan S2, program studi Bahasa Inggris di Universitas 11 Maret. Konten dari penyampaian DIA saya kali ini ada 8 hal. Pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan, diikuti dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, mode perkuliahan, kemudian interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian akan dilanjutkan dengan sistem penilaian pada mata kuliah tersebut, kemudian diakhiri dengan contoh pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan. Baik, kita akan mulai dengan bagian pertama, yakni deskripsi mata kuliah. Kali ini saya memilih salah satu mata kuliah yang saya ampu. Nama dari mata kuliah tersebut adalah Academic Writing. Nah, Academic Writing sendiri memiliki kode BIG 130704. Course classification dari Academic Writing ini masuk ke dalam English Language. Untuk angka kredit SKS-nya sebesar 2. 1 untuk perkuliahan dan 1 untuk praktikum. Academic Writing sendiri diberikan kepada mahasiswa yang duduk di semester 3. Nah, sebelum menempuh mata kuliah Academic Writing, pada semester 1 mahasiswa telah mendapatkan mata kuliah Paragraph Writing dan pada semester 2 mahasiswa telah mendapatkan mata kuliah Essay Writing. Untuk Academic Writing sendiri ini diampu oleh 3 dosen. Yang pertama adalah Bapak Adriadi Novawan sebagai course coordinator, kemudian ada 2 tim teaching sebagai anggota. Yang pertama adalah Bapak Guli Tornado Taufan, kemudian yang kedua adalah saya sendiri. Begitu. Nah, yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan atau learning outcome dari mata kuliah Academic Writing. Nah, setelah menempuh mata kuliah Academic Writing ini, diharapkan mahasiswa mampu memproduksi 3 buah jenis teks. Yang pertama adalah informatif atau information report writing, kemudian jenis yang kedua adalah argumentatif atau expository writing, kemudian yang ketiga adalah discussion writing. Nah, ketiga teks tersebut harus dibuat mahasiswa dengan menggunakan tata bahasa, kemudian vocabulary yang baik. Terkait dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah Academic Writing, ada 4 topik utama yang dibahas pada mata kuliah ini. Yang pertama tentang Introduction to and Types of Gender-Based Writing. Kemudian yang kedua diikuti oleh The Principles and Procedures of Informative Report Essay Writing. Kemudian yang ketiga ada The Principles and Procedures of Argumentative or Expository Writing. Kemudian yang terakhir adalah The Principles and Procedures of Discussion Writing. Gitu. Kemudian
Baik, terkait dengan unsur keempat, yaitu metode pembelajaran. Pada mata kuliah academic writing ini, approach yang diadopsi, yang digunakan atau pendekatan yang digunakan adalah gender-based approach. GBA sendiri pertama diperkenalkan oleh DSP New South Wales, Australia. Nah, pada proses implementasi dari gender-based approach sendiri ada empat step atau 4 fase yang diterapkan. Pertama adalah building knowledge of the field. Nah, pada proses pertama ini difungsikan untuk mengetahui pengetahuan dasar mahasiswa sebelum mendapatkan materi baru dari dosen. Kemudian dilanjutkan dengan sesi modeling. Jadi dosen bisa memberikan contoh teks misalnya sebelum mahasiswa membuat teks tersebut. Kemudian fase yang ketiga disebut dengan joint construction. Pada fase ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat teks bisa secara berpasangan, 2 mahasiswa seperti itu, atau bisa juga dilakukan secara berkelompok. Nah, fase terakhir, fase tertinggi dari GBA ini kita sebut sebagai independent construction. Pada fase ini, mahasiswa saya sudah mampu untuk membuat teks secara mandiri. Untuk mode pembelajaran yang saya terapkan di era pandemi ini, saya menerapkan menggabungkan antara synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning sendiri dilakukan melalui Zoom meeting. Kemudian untuk asynchronous learning ini dilakukan secara menggunakan LMS, e-learning Politeknik Negeri Jember, atau melalui video pembelajaran yang sudah saya buat sendiri, kemudian saya upload melalui media YouTube. Begitu. Nah, kita masuk pada fase implementasi atau contoh pembelajaran yang sudah dilakukan, yang sudah saya lakukan. Nah, hal pertama untuk mengajarkan informatif teks pada minggu pertama saya menyebutnya sebagai Introduction to Informative Text. Nah, sebelum memasuki atau sebelum menyampaikan materi, biasanya ada beberapa hal yang saya bagi kepada mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu media komunikasi atau cara saya berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, salah satunya di sini adalah membagikan kontrak kuliah. Nah, pada kontrak kuliah ini berisi aturan-aturan, tata cara berkomunikasi, kemudian tata cara pengumpulan tugas atau paper, kemudian di sini juga tata cara bertanya, kemudian hal-hal lain yang akan diselenggarakan pada mata kuliah academic writing ini dibahas pada pembagian kontrak kuliah ini. Nah, di sini terjadi persetujuan antara mahasiswa dan dosen. Begitu. Setelah mahasiswa dan dosen sama-sama setuju, kemudian bisa lanjut kepada proses selanjutnya. Selain kontrak kuliah, di awal pertemuan saya juga membagikan semester teaching plan atau RPS. Di dalam RPS tersebut sudah ada tentang learning outcome, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, scoring rubrik, kemudian list of assignment, kemudian prosentase penilaian dibagikan pada awal perkuliahan. Nah, diharapkan dengan adanya RPS ini, mahasiswa nanti sudah tidak kebingungan lagi akan hal-hal apa yang akan dilakukan selama menjalani masa perkuliahan. Begitu. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah penting adalah membagikan student workbook atau BKPM.
Karena saya mengajar di perguruan tinggi vokasi, 60% dari sistem pengajarannya bertumpu pada praktikum. Nah, student workbook atau BKPM inilah yang berisi tentang instruksi-instruksi praktikum yang nantinya akan dilakukan mahasiswa. Selain itu juga ada tambahan, yaitu referensi atau buku yang akan digunakan pada mata praktikum academic writing. Buku tersebut juga sudah diberikan pada awal perkuliahan. Nah, selain itu saya juga melakukan proses pengenalan tentang LMS atau e-learning Politeknik Negeri Jember. Di sini mahasiswa saya berikan penjelasan singkat tentang bagaimana tata cara mendownload video, kemudian cara submit tugas dan sebagainya dijelaskan pada awal perkuliahan. Nah, setelah introduction selesai, kemudian kita masuk pada fase deconstructing informative text atau fase analisis teks. Gitu. Nah, pada step ini saya mengawalinya dengan kelas perkuliahan. Saya memberikan teori atau pengetahuan tentang apa sih informatif report writing itu, kemudian bagian-bagiannya, komponen-komponen yang membangun dijelaskan di sini. Setelah itu saya melakukan proses modeling. Jadi saya mengambil sebuah teks, kemudian teks itu dianalisis, melakukan proses deconstruction secara bersama-sama. Contohnya di sini mana yang masuk bagian categorizing, mana yang masuk bagian topic sentence, mana yang masuk comparative language, label diagram, scientific language, the use of present tense. Di sini saya memberikan model kepada mahasiswa tentang cara menganalisis sebuah teks. Setelah mahasiswa dipastikan paham, kemudian mahasiswa melakukan proses analisis atau text deconstruction pada praktikum, pada kelas praktikum. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa saya, Ika Devi. Nah, Ika Devi di sini menganalisis teks yang berjudul Cats. Di situ dia menandai bagian title-nya mana, bagian categorizing-nya mana, topic sentence mana, comparative language mana, begitu. Nah, proses ini biasanya saya menyarankan mahasiswa untuk menggunakan fitur track changes yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, dengan menggunakan fitur itu, proses analisis akan bisa berjalan dengan lancar, begitu. Nah, kemudian setelah fase analisis, fase ketiga adalah pembuatan outline dari sebuah teks. Perkuliahan bisa dilakukan menggunakan video dan Zoom meeting, kemudian ini adalah contoh PPT yang saya gunakan. Nah, berikut adalah contoh tugas yang dikumpulkan oleh Dava. Dava di sini membuat outline tentang tancak kembar waterfall. Nah, di situ ada title, kemudian introductory paragraph, general statement, kemudian ada hook, subheading, dan lain sebagainya. Mahasiswa setelah membuat outline ini, biasanya saya minta untuk presentasi. Nah, pada proses presentasi ini, teman-teman bisa memberikan masukan atau feedback. Kemudian setelah itu, saya sebagai dosen memberikan feedback di akhir. Di sini mahasiswa juga bisa bekerja sama satu sama lain untuk memperbaiki outline yang sudah mereka buat. Pada fase ini, mahasiswa dan saya menerapkan joint construction dalam gender-based approach. Kemudian fase keempat adalah constructing atau proses pembuatan dari informative text. Pada fase ini, mahasiswa sudah menampaki independent construction, di mana mereka harus membuat sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh teks yang dibuat mahasiswa.
yang dibuat oleh Setiani Indah berjudul World Famous Indonesian Tourist Attraction. Ini sudah disubmit, kemudian juga dilengkapi gambar. Setelah submit, setelah mengumpulkan tugas ini, biasanya nanti saya akan memberikan feedback baik secara spoken atau secara written. Fase terakhir yang tidak kalah penting adalah revising informative text. Oke, nah pada fase ini mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, kemudian mendapatkan komen dan feedback, kemudian merevisi, memperbaiki berdasarkan komen atau feedback yang sudah diberikan. Nah, di sini terlihat perbedaan dari teks ini dan teks sebelumnya. Teks yang diproduksi pada proses sebelumnya masih menggunakan gambar yang copy-paste, yang comot dari internet. Nah, pada fase ini sudah mendapatkan masukan ya bahwa gambarnya harus original, sehingga mahasiswa saya mengambil foto sendiri, kemudian berkunjung ke tempat tersebut, kemudian mampu memproduksi teks yang sesuai, begitu. Setelah proses final submission selesai, setelah pembuatan teks terakhir selesai, kemudian teks tersebut nantinya akan saya nilai. Ini adalah contoh dari scoring rubrik dari penulisan information report essay. Di situ ada deskripsi dari tugasnya, kemudian komponen apa yang dinilai, ada task achievement, kemudian idea development, coherence, dan language use yang keempat. Kemudian setelah itu juga ada kriteria atau assessment weighting. Paper yang dikatakan excellent, indikatornya contohnya di situ adalah, saya tuliskan di sini, the whole message presented in the essay completely fulfill the task. Kemudian jika mampu memenuhi indikator tersebut, maka mahasiswa berhak mendapatkan kategori excellent dengan nilai skor 81 sampai 100. Begitu. Nah, ini lanjutannya. Selain scoring rubrik digunakan pada setiap tugas, academic writing juga mempunyai rubrik of final assessment atau rubrik penilaian akhir. Nah, di RPA ini akan terlihat nilai akhir mahasiswa nanti yang merupakan gabungan dari 3 dosen, Pak Adriadi, kemudian Pak Gule, dan saya. Nah, rubrik of final assessment ini juga sudah dicantumkan dalam RPS, sehingga sebelum mengerjakan tugas, sebelum mensubmit paper, mahasiswa sudah tahu kira-kira komponen apa yang harus dipenuhi, kemudian kira-kira kriteria apa yang akan mereka dapatkan jika memenuhi komponen yang ditanyakan oleh tugas tersebut. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah video singkat saya tentang dia. Setelah ini saya juga akan masih ada menambahkan satu lagi video contoh pembelajaran yang sudah saya buat untuk mata kuliah academic writing. Argumentative essay teaching tutorial. Here are the content of the lesson. Definition, purpose, genetic structure, types of argumentative essay, genetic structure, useful argumentative essay words and phrases. Now, we are going to talk about the definition of argumentative essay. Argumentative essay is an essay that is used to persuade someone to do or not to do something
Just like on the first video, Renata wanted Adele to wear a mask. On the second video, Renata asked Danang to stop smoking. An argumentative essay tries to change the reader's mind, to convince the reader to agree with the point of view of the writer. We see on the first video, finally, Adele agrees to wear a mask after Renata persuaded her. On the second video, Danang changed his mind to stop smoking after Renata convinced him about the disadvantages of being a smoker. Clear enough, right? And now, we will talk about the types of argumentative essay. First type, arguing about the positive or negative side or something. For example, the positive side of wearing a mask during the coronavirus pandemic. The second type, expressing opinions for a problem solution. For example, online learning as a proposed solution for the college students during the coronavirus pandemic. The third type, expressing arguments to support or against a topic. To support a topic, for example, cigarette must be legalized. To against a topic, for example, cigarette must be banned. The fourth one, contrasting and comparing somebody or something. For example, comparing the online learning and on-site learning during the coronavirus pandemic. Now, this is the important one, the generic structure. Actually, there are only three basic formats of generic structure of argumentative essay: introduction, body paragraph, and conclusion. So what is actually the introduction? Yes, introduction comprises of background and the thesis statement. And the second part, body. At least, body comprises of 3 points. First point, or argument 1, with its supporting info. Second point, or argument 2, followed by supporting info. Third point, or argument 3, followed by a supporting info. After that, the last one, conclusion. What is conclusion? In the conclusion, you can restate your thesis statement in the introduction part. Easy, right? Now, we are going to move to the useful argumentative essay word and phrases. I give 3 example here. First, if you want to add more to a point that you already made, you can use moreover, furthermore, again, in addition, and beside. Of course, there are many other else that you can browse from the internet. 2. Writing a list. You can use first, second, third, next, and finally. And 3. Introducing an alternative viewpoint. You can use, for example, in particular,
such as, namely, and as follows. Easy, right? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.